Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Muda, dan pasti kali ini kita akan membagikan TWK yang pertama, persiapan CPNS dan P3K 2021. Kita akan membagikan pembahasan simulasi portal chat BKN. Teman-teman, soal ini kita dapat dari simulasi portal chat BKN, dan YouTube Edu Official akan membagikan pembahasan kepada teman-teman, dan kita memasuki soal TWK season yang pertama. Jangan lupa silahkan kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng YouTube Edu Official menemani Anda menuju CPNS 2021 dan P3K 2021, so pasti membagikan tips dan trik lulusnya. Semoga bermanfaat channel ini. Baiklah guys, tanpa berlama-lama, mari kita bagikan tes wawasan kebangsaan untuk sesi yang pertama. Soal nomor 1, dan setiap soal akan berlanjut di video-video berikutnya. Soal nomor 1, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada A. Bab 14, B. Bab 15, C. Bab 16, D. Bab 17, E. Bab 18. Menurut kalian, jawaban yang paling tepat adalah? Benar, jawaban yang paling tepat adalah B. Bab 15. Mari kita simak penjelasannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang dikenal dengan UUD 1945 mengatur berbagai hal yang menyangkut bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pada bab 15, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, pasal 35 disebutkan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Maka jawaban yang tepat adalah B. Bab 15. Gimana? Jawaban kamu tepat atau tidak? Mantap, kita lanjutkan soal nomor 2. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat ... setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, E. 9 tahun. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat apa? Mantap, jawaban yang tepat adalah B. 3 tahun. Simak penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 6, dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf C, huruf D, huruf H, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimaksud secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Maka jawaban yang tepat adalah B. 3 tahun. Next, soal selanjutnya, soal nomor 3. Pembentukan MPRS dianggap sebagai salah satu penyimpangan terhadap demokrasi karena A. Anggota MPRS harus setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. B. Anggota MPRS diangkat oleh Presiden. C. Anggota MPRS harus setuju kepada manifesto politik. D. Anggota MPRS terdiri dari berbagai unsur elemen. E. Setia kepada perjuangan Republik Indonesia. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah? Mantap, jawaban yang tepat adalah B. Anggota MPRS diangkat oleh Presiden. Mari kita simak penjelasannya. Pembentukan MPRS dianggap sebagai salah satu penyimpangan terhadap demokrasi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
pasal 2 ayat 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara ditetapkan oleh Presiden. Pasal 3 yang berbunyi, anggota-anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara diangkat oleh Presiden. Maka jawaban yang tepat adalah B. Mantap, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Pergerakan nasional bukan hanya menjadi milik organisasi-organisasi politik, tetapi kemudian menjadi milik para pejabat dan pemuda yang kemudian terhimpun ke dalam A. Taman Siswa, B. Budi Utomo, C. Tuturi Handayani, D. Perhimpunan-Perhimpunan Pelajar Indonesia, E. Perhimpunan Indonesia. Menurut teman-teman jawaban yang tepat? Mantap, jawaban yang tepat adalah D. Perhimpunan-Perhimpunan Pelajar Indonesia. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia didirikan di Jakarta tahun 1926 oleh 4 orang mahasiswa Stovia dan Preskugeschool. Tujuan dari organisasi PPPI adalah untuk menggalang persatuan dari seluruh organisasi pemuda untuk berjuang bersama-sama melawan penjajah Belanda. Tokoh-tokoh PPPI yang terkenal adalah Abdullah Sigit, Sugondo, Suwiryo, Reksodipuro, Aka Abdul Ghani, Sumanang, dan tujuan dari PPI itu sendiri adalah untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 5. Untuk membantu penyelesaian konflik Kamboja, Indonesia menggagas pertemuan yang dikenal dengan nama Jakarta Informal Meeting atau ZIM 1 yang diselenggarakan di kota A. Jakarta, B. Bogor, C. Bandung, D. Bekasi, E. Surabaya. Menurut teman-teman jawaban yang tepat adalah mantap, jawaban yang tepat adalah B. Bogor. Mari kita simak penjelasannya. Hubungan Indonesia dan Kamboja secara historis telah terjalin dengan baik sejak lama oleh para Founding Fathers Presiden Soekarno dan Raja Norodom Sihanouk, dan khususnya dalam proses tercapainya perdamaian dan rekonsiliasi di Kamboja melalui peran Indonesia dalam memfasilitasi penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 di Bogor tanggal 5-28 Juli 1988 dan JIM 2 pada tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 1989 di Jakarta hingga tercapainya Paris Peace Agreement tahun 1991. Indonesia ikut ambil bagian dalam pasukan perdamaian United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) melalui pengiriman pasukan kontingen Garuda ke Kamboja sebanyak 3.957 personil pada tahun 1992 sampai dengan 1993. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 6. Suatu pembatasan yang timbul dalam hubungan manusia dengan sesamanya adalah pengertian dari A. Hak, B. Profesi, C. Kewajiban, D. Status, E. Ketaatan. Menurut teman-teman jawaban yang tepat adalah mantap, jawaban yang tepat adalah C. Kewajiban. Kewajiban merupakan suatu pembatas atau beban yang terjadi di antara hubungan manusia maupun manusia dengan negara. Kita lanjutkan soal selanjutnya nomor 7. Pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua di Jalan Kramat nomor 106 Jakarta dipimpin oleh A. Sugondo Joyo Puspito, B. Muhammad Yamin, C. Aka Gani, D. Jio Jin Kui,
E. Wonosonegoro. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah mantap. Jawaban yang tepat adalah A. Sugondo Joyo Puspito. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kongres Pemuda yang pertama ini dilaksanakan di Batavia, Jakarta. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan dari tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kongres Pemuda pertama diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Kongres kedua ini diselenggarakan selama 2 hari. Ketua Kongres Pemuda kedua dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito, PPPI, dan wakilnya Joko Marsaid, Jong Java. Kongres Pemuda hari pertama diselenggarakan di Gedung Katolike Jongelingen, Bonn, Gedung Pemuda Katolik. Hari kedua di Gedung Och Java, sekarang di Medan Merdeka Utara nomor 14. Adapun rapat ketiga di Gedung Susunan Panitia Kongres Pemuda kedua adalah Ketua Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, dan pembantu pertama Johan Muhammad Syai. Pembantu kedua R. Kadza Suengkana, dan yang ketiga, pembantu ketiga Senduk. Pembantu keempat Johannes Leimana, pembantu kelima Rujjani Suez. Oke guys, kita lanjutkan soal nomor 8. Norma atau kaidah yang mempunyai sanksi tegas dan nyata adalah norma A. Agama, B. Kesopanan, C. Kebiasaan, D. Hukum, E. Kesusilaan. Jawaban yang tepat adalah D. Hukum. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Next, soal selanjutnya, soal nomor 9. Asas hukum internasional yang mempunyai kekuatan eksteritorial adalah A. Asas kebangsaan, B. Asas teritorial, C. Asas kepentingan umum, D. Reciproritas, E. Asas kenegaraan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah mantap. Jawaban yang tepat adalah A. Asas kebangsaan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Hukum internasional mempunyai asas-asas yang berlaku di dalam hukum internasional, yaitu diantaranya: pertama, asas teritorial. Asas teritorial yaitu mengungkapkan bahwa negara menyiapkan hukum untuk semua orang dan juga semua barang yang berada di suatu tempat negara tersebut. Yang kedua, asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini mengungkapkan asas kebangsaan ini adalah suatu hukum negara tetap berlaku bagi seseorang warga negara walaupun dia berada di suatu negara lain. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial. Asas kepentingan umum. Asas menyatakan asas kepentingan umum adalah bahwa hukum negara tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan umum. Soal terakhir, soal nomor 10. Berdasarkan perundingan Linggarjati, wilayah Indonesia terdiri atas A. Jawa dan Sumatera, B. Jawa, Sumatera, dan Madura, C. Kalimantan dan Sulawesi, D. Jawa, Kalimantan, dan Madura, E. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah mantap. Jawaban yang tepat adalah B. Jawa, Sumatera, dan Madura.
Wilayah kekuasaan Indonesia yang diakui Belanda pada perundingan Linggarjati adalah Sumatera, Jawa, dan Madura. Hasil perundingan pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Oke guys, demikianlah untuk pembahasan tes wawasan kebangsaan sesi pertama. Jangan lupa silahkan kalian ikuti terus channel kita YouTube Edu Official, membagikan seputar CPNS dan P3K 2021, berbagi tips dan trik, dan membagikan soal dan pembahasannya. Semoga bermanfaat.